Mari kita bicarakan sistem dan usaha agribisnis peternakan. Sistem agribisnis peternakan adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan produk hewani seperti daging, telur, susu, dan kulit, mulai dari penyediaan input hingga pengolahan dan jasa penunjang. Peternakan bukan sekadar beternak di kandang. Ia mencakup sistem hulu yang menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, dan mesin-mesin. Subsistem on-farm, usaha peternakan, yang menjalankan produksi biologis ternak. Sistem hilir yang mengolah produk ternak menjadi barang setengah jadi, barang jadi, dan ready to eat, serta subsistem jasa yang menghubungkan semua aktivitas tersebut seperti perdagangan, logistik, pembiayaan, research, dan kebijakan publik. Karena keempat komponen ini bekerja sebagai satu ekosistem, perbaikan teknologi pakan atau vaksin di hulu akan memperbaiki produktivitas on-farm yang selanjutnya memperbesar peluang pengolahan hilir melalui forward dan backward linkages dan memperkuat efek multiplier ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sistem harus dilihat menyeluruh agar nilai tambah dan ketahanan pasokan produk hewani terwujud. 4 subsistem utama membentuk sistem peternakan, yakni hulu, on-farm, hilir, dan penyedia jasa. Sistem hulu memproduksi bibit ternak, pakan, obat, dan vaksin, serta alat-alat dan mesin-mesin peternakan. On-farm adalah usaha peternakan ayam ras, sapi potong, sapi perah, domba, kambing, babi, dan usaha lainnya yang mengelola proses biologis. Hilir mengolah hasil ternak menjadi produk daging olahan, susu olahan, telur olahan, kulit, pupuk organik, produk farmasi, dan kecantikan. Horeca, agrowisata, dan produk pet animal. Penyedia jasa meliputi perdagangan, perbankan, asuransi, transportasi, logistik, research, dan pendidikan, serta kebijakan fiskal dan tata ruang. Performa seluruh sistem ditentukan oleh kondisi setiap mata rantai. Jika pakan bermutu buruk atau layanan logistik lemah, produktivitas turun dan nilai tambah berkurang. Konsekuensinya, intervensi harus simultan pada berbagai subsistem agar dampak ekonominya maksimal. Sistem peternakan menghasilkan produk utama berupa daging, telur, susu, dan kulit yang menjadi sumber protein dan lemak hewani bagi masyarakat. Selain produk primer, muncul juga produk turunannya, produk olahan, daging, dan susu, semi-finish dan finish, pakan ternak dari sisa pengolahan, pupuk organik, produk farmasi, dan kecantikan berbasis bahan hewani, serta jasa seperti agrowisata dan pet animal, estetika, dan hobi. Output lingkungan atau estetika juga menjadi nilai tambah dalam beberapa konteks. Karena sifat joint product, satu kegiatan produksi sering menghasilkan kombinasi nilai ekonomi dan layanan non-ekonomi. Misalnya, sapi perah menghasilkan susu sekaligus menyediakan pupuk kandang untuk pertanian. Implikasi praktisnya adalah perlunya kebijakan yang mengakui multiproduktivitas ini sehingga nilai lingkungan dan jasa dihitung dalam perencanaan ekonomi lokal dan dalam upaya memperbesar efek multiplier pada masyarakat. Hulu dan hilir berperan kritis dalam stabilitas dan penambahan nilai rantai peternakan. Hulu menyediakan bukti unggul, pakan berkualitas, vaksin, dan alat modern
yang meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan mortalitas. Tanpa pasokan hulu yang handal, on-farm sulit meningkatkan produktivitasnya. Hilir mengambil bahan baku hewani dan menambah nilai melalui pengolahan menjadi produk siap jual. Ini membuka pasar lebih luas, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan memberi insentif bagi peningkatan produksi primer. Keterkaitan vertikal melalui hilirisasi atau hilirisasi dapat menciptakan captive market dan stabilitas pasokan. Namun juga menuntut pengaturan agar pelaku kecil tetap memiliki akses. Oleh karena itu, perpaduan peningkatan kapasitas hulu dengan teknis on-farm dan penguatan kapasitas pengolahan hilir perlu disertai kebijakan persaingan dan proteksi terhadap pelaku kecil. Penggerak pertumbuhan bisa berasal dari berbagai subsistem tergantung konteks daerah. Modernisasi on-farm melalui adopsi bibit unggul, pakan berkualitas, dan manajemen budidaya dapat menjadi lokomotif di wilayah agraris. Industri pakan, vaksin, dan teknologi peternakan di hulu dapat mendorong transformasi produksi. Sedangkan pengembangan pengolahan hilir dan pasar, industri daging olahan, susu olahan, pet food, farmasi dapat menciptakan permintaan yang menstimulus produk primer. Analisis nilai regional diperlukan untuk menentukan subsistem mana yang paling potensial menjadi driver, sehingga kebijakan investasi, infrastruktur, pembiayaan, pelatihan dapat difokuskan untuk memperkuat efek forward dan backward linkage dan meningkatkan multiplier ekonomi secara inklusif.